Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Berikan saja saya suatu tanda, Bapak Ibu yang terkasih. Pelajaran hari ini mengajarkan bahwa manusia seringkali ingin melihat tanda yang luar biasa sebelum benar-benar percaya kepada Allah. Padahal Tuhan telah memberikan begitu banyak bukti kasih dan kuasa-Nya melalui sejarah, alam, firman Tuhan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa iman akan lebih mudah dimiliki jika mereka dapat menyaksikan langsung mukjizat seperti Laut Merah terbelah, mana turun dari langit, atau Yesus menyembuhkan orang sakit sebagaimana yang terjadi pada zaman Alkitab. Akan tetapi, Bapak Ibu, pelajaran ini justru menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman mujizat pun tetap banyak yang tidak percaya. Bahkan setelah melihat kuasa Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Bangsa Israel berkali-kali menyaksikan pertolongan Tuhan secara nyata. Tetapi mereka masih sering bersungut-sungut, meragukan Allah, dan tidak taat kepadanya ketika menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, hal ini membuktikan bahwa masalah utama manusia bukanlah kurangnya tanda, melainkan hati yang sering keras, mudah ragu, dan kurang memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Oleh sebab itu, iman sejati tidak dibangun hanya melalui apa yang dilihat mata, tetapi melalui hati yang mau percaya, taat, dan terus bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kehidupan, saudara sekalian. Sebenarnya generasi sekarang memiliki lebih banyak alasan untuk percaya dibandingkan generasi pada zaman Alkitab dahulu. Karena kita memiliki seluruh isi Alkitab lengkap dan ribuan tahun sejarah penyertaan Allah yang dapat dipelajari. Musa dalam kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel untuk melihat kembali bagaimana Tuhan memimpin, memelihara, dan mengajar mereka sepanjang perjalanan di padang gurun, supaya mereka tidak melupakan kebaikannya. Saat ini saudara, kita tidak hanya memiliki kisah Musa atau para nabi, tetapi juga kesaksian tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi pusat keselamatan manusia. Selain itu, banyak nubuat Alkitab yang terus digenapi hingga sekarang, khususnya dalam kitab Matius 24 yang berbicara tentang keadaan dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, perang, bencana alam, kemerosotan moral, dan ketidakpastian dunia menjadi tanda bahwa firman Tuhan benar dan sedang digenapi di depan mata manusia. Karena itu, sebenarnya manusia masa kini tidak kekurangan bukti untuk percaya, melainkan seringkali terlalu sibuk memperhatikan keraguan dibandingkan memperhatikan tanda-tanda penyertaan Allah yang sudah sangat jelas. Bapak Ibu, dalam kitab Markus 8 ayat 11 dan 12 dijelaskan bahwa orang Farisi meminta tanda kepada Yesus untuk membuktikan bahwa dia benar-benar datang dari Allah. Padahal sebelumnya mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat yang dilakukannya. Yesus menanggapi permintaan itu dengan keluhan dalam hatinya, karena mereka meminta tanda bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencobai dan menolaknya. Bapak Ibu,
Sikap orang Farisi menunjukkan bahwa hati yang tidak mau percaya tidak akan dipuaskan sekalipun diberi tanda yang paling besar sekalipun. Banyak orang berpikir bahwa jika Tuhan memberikan satu mujizat lagi, maka mereka akan percaya sepenuhnya. Padahal keraguan seringkali muncul bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hati manusia tidak mau tunduk kepada Allah. Pelajaran ini Bapak Ibu mengajak setiap orang untuk memeriksa dirinya sendiri, apakah selama ini mereka juga sering mempertanyakan Tuhan, mengeluh atau meminta bukti tambahan sebelum mau benar-benar menyerahkan hidup kepadanya. Jangan sampai sikap kurang percaya kita membuat Yesus kembali mengeluh dalam hatinya. Karena sebenarnya Dia sudah memberikan begitu banyak alasan yang cukup untuk mempercayainya sepenuhnya. Saudara kekasih, Ellen G. White menjelaskan bahwa kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukanlah tanda-tanda lahiriah atau tambahan bukti secara intelektual, melainkan pembaruan rohani yang nyata dan mendalam di dalam hati. Banyak orang memiliki pengetahuan Alkitab yang luas, memahami doktrin dengan baik, dan mengetahui berbagai mujizat Tuhan, tetapi kehidupannya tetap jauh dari Tuhan karena tidak mengalami perubahan hati yang sungguh-sungguh. Pembaruan rohani berarti hidup yang terus bertumbuh melalui doa, pembacaan firman Tuhan, pertobatan, dan hubungan pribadi yang intim dengan Allah setiap hari. Saudara, ketika seseorang berjalan dekat dengan Tuhan, imannya tidak mudah digoyahkan oleh keadaan, karena ia mengenal karakter Allah melalui pengalaman hidup bersamanya. Orang yang mengalami pembaruan rohani tidak lagi bergantung pada tanda-tanda luar biasa untuk percaya, sebab ia sudah merasakan sendiri penyertaan dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dengan demikian, iman yang kuat lahir bukan hanya dari melihat mujizat, tetapi dari hubungan yang hidup, dekat, dan terus-menerus dengan Kristus. Setiap hari, Bapak Ibu sekalian, perkataan Yesus kepada Thomas dalam kitab Yohanes 20 ayat 29, yaitu bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, karena iman sejati tidak selalu menuntut bukti yang dapat disentuh atau dilihat secara langsung. Allah tidak meminta manusia memiliki iman yang buta, sebab Dia sudah memberikan begitu banyak dasar untuk percaya melalui firman-Nya. Sejarah keselamatan, nubuat, kesaksian hidup orang percaya, dan pengalaman pribadi bersamanya. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun bukti-bukti itu sangat banyak, tetap akan selalu ada ruang bagi keraguan. Karena manusia hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan kelemahan. Oleh sebab itu, setiap orang harus belajar memusatkan pikirannya pada hal-hal yang menguatkan iman, bukan terus-menerus memberi tempat bagi pikiran yang menumbuhkan ketakutan dan keraguan. Bapak Ibu, jika seseorang terus fokus pada masalah, kelemahan, dan hal-hal negatif, maka imannya akan mudah melemah dan kehilangan pengharapan. Sebaliknya, jika seseorang terus mengingat kasih, kesetiaan, dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, maka imannya akan semakin kuat dan mampu bertahan
dalam segala situasi kehidupan. Saudara sekalian, hendaknya setiap orang percaya untuk merenungkan bagaimana sebenarnya kualitas iman mereka kepada Allah pada saat ini dan bagaimana hubungan pribadi mereka bersama Tuhan selama ini. Pertanyaan tentang bagaimana menggambarkan iman hanya dalam waktu 60 detik sebenarnya mendorong manusia untuk memeriksa apakah imannya hanya berupa teori atau benar-benar terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang hidup akan terlihat melalui kesetiaan dalam berdoa, ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan, kesabaran dalam menghadapi masalah, dan keberanian untuk tetap percaya walaupun keadaan tidak sesuai harapan. Orang yang memiliki iman sejati tidak berarti hidupnya bebas masalah, tetapi ia tetap memiliki damai sejahtera karena percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh hidupnya. Dunia saat ini penuh dengan tantangan yang dapat melemahkan iman manusia, sehingga setiap orang percaya perlu terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah agar tidak mudah goyah oleh keraguan dan ketakutan. Karena itu, pelajaran ini mengingatkan bahwa iman bukan sekadar percaya bahwa Allah ada, tetapi hidup setiap hari dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan selalu hadir, memimpin, memelihara, dan bekerja dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.